warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya masih diberi kesehatan dan nikmat, sehingga saya masih bisa untuk berkarya pada hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Samsi Burhan SST MKes dari Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, program studi biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara yakni dengan nomor SK yaitu 026-BPP Unusra _12-2019. SK tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2019 dan mengangkat saya menjadi dosen tetap sampai saat ini. Saya mengajar untuk mata kuliah biologi sel dan molekuler, yang mana terdiri dari 3 SKS pada semester 2. Karena dosen di program studi saya masih kurang, sehingga untuk mata kuliah ini saya mengampu sendiri, tidak tim teaching. Capaian pembelajaran program studi yakni pada aspek sikap, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menguasai tentang biologi sel dan molekuler, struktur dan fungsi sel, sel prokariot dan sel eukariot, organisasi sel, serta perkembangan biologi menurut sesuai dengan IPTEK. Selanjutnya, secara umum mampu mengambil keputusan secara tepat pada pembelajaran dalam konteks penyelesaian masalah atau materi yang didapatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu memecahkan masalah di bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati melalui prinsip-prinsip perorganisasian sistematika. Pada capaian pembelajaran CPMK ada 5 yang dibagi menjadi 10 sub CPMK. Yang pertama, pada CPMK 1 mampu memahami tentang biologi sel dan molekuler. Yang kedua, mampu menguasai struktur dan fungsi sel. Yang ketiga, mampu membedakan jenis sel prokariot dan sel eukariot. Yang keempat, mampu mengetahui bagian dari sel prokariot. Dan yang kelima, mampu menjelaskan tentang organisasi sel. Sedangkan pada sub CPMK yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari biologi sel dan molekuler. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian biologi menurut para ahli. Dan yang ketiga, mampu menguasai tentang struktur dan fungsi sel. Yang keempat, mampu mengevaluasi perkembangan sel. Yang kelima, mampu menjelaskan tentang definisi sel prokariot dan sel eukariot. Yang keenam, mampu membedakan jenis sel prokariot dan eukariot. Yang ketujuh, mampu membedakan fisik antara sel prokariot dan sel eukariot. Yang kedelapan, mampu memberikan pemahaman sel prokariot dan sel eukariot, mampu memahami sel tumbuhan dan sel hewan. Dan yang ke-10, mampu mengetahui ukuran dari sel. Kemudian, materi pokok dari mata kuliah ini yang akan saya ajarkan yakni tentang pengantar biologi sel dan molekuler, organisasi sel, transport molekuler melintasi membran sel, kemudian komunikasi sel atau transduksi sinyal seluler. Yang kelima, sirkus sel. 6. Materi genetik, kemudian ekspresi gen, pengaturan ekspresi gen, replikasi dan mutasi DNA, serta aplikasi biologi sel dan molekuler. Buku utama yang saya gunakan yaitu yang ditulis oleh Natalia Silain, yang mana judul bukunya Biologi Sel dan Molekuler, masih Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, cetakan pertama pada tahun 2021. Pada mata kuliah ini saya membagi beberapa kategori penilaian, yang mana ada penilaian kehadiran, kemudian tugas mandiri, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan sesuai dengan
DEA, di mana delivery, mahasiswa memahami, interaction, di mana adanya saya melaksanakan interaksi dengan mahasiswa, kemudian asesmen, di mana saya memberikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dan proyektor sebagai media pembelajaran saya, di mana saya mengajar secara luring karena telah selesai pandemi. Kemudian metode pembelajaran saya yakni ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab. Kemudian selain itu saya juga menggunakan media tambahan seperti video melalui YouTube yang masih berhubungan dengan pertemuan atau materi yang saya paparkan. Selanjutnya, selama pengajaran saya juga memanfaatkan teknologi dalam melakukan pembelajaran, di mana saya menggunakan aplikasi WhatsApp yang saya fungsikan sebagai media sharing dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya. Aplikasi lain yang saya gunakan adalah aplikasi email, yang mana di dalamnya saya membagikan link Google Drive yang saya manfaatkan untuk membagikan tugas kepada seluruh mahasiswa, sehingga hasil tugas ini menjadi bahan evaluasi dari hasil perkuliahan yang saya sudah laksanakan. Demikian saya bisa mendorong mahasiswa semangat belajar dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Selanjutnya, mari kita lihat video pembelajaran yang telah saya lakukan di ruang kelas pada mata kuliah biologi sel dan molekuler. Sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, terlebih dahulu kita teori Al-Fatihah di dalam hati. Al-Fatihah mulai. Doa selesai. Hari ini pertemuan kedua dari materi biologi sel dan molekuler, ya. Kemarin kita sudah pada pertemuan pertama kita membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan sel, kemudian kita membahas tentang konsep teori sel, ya. Ada juga yang dikemukakan oleh beberapa ahli, ya. Oke, jadi untuk hari ini mungkin saya bisa mereview ulang ya materi pada pertemuan pertama. Oke, mungkin ada yang masih ingat tentang materi yang kemarin? Boleh unjuk tangan. Apakah itu materi konsep teori atau tentang penemuan beberapa ahli? Ya, kalau konsep teori ada yang masih ingat? Oke, silakan, Anggi. Konsep teori, setiap organisme hidup terdiri atas satu atau lebih dari sel. Yang kedua, sel merupakan kesatuan struktural, fungsional, dan habitat terkecil bagian organisme multisel. Semua sel hidup berasal dari sel dan berkembang biak melalui pengolahan sel yang berasal dari pengolahan sel lain yang sebelumnya hidup. Oke, ada lagi? Ya. Sel darah merupakan unit aktivitas biologi yang dibatasi oleh membran semi-permeabel yang dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Sel juga mengandung materi yang
seperti manusia, ya. Oke. Kemudian ada namanya kristal endomembran, ya. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Begini. Ini tadi kan inti sel, ya. Ini nukleus, ini inti selnya. Dan bisa lihat ini strukturnya. Yang mana badan Golgi, karena tadi kan bagian organel dari sel eukariotik itu ada badan Golgi, ribosom. Ini semua ribosomnya, membran selnya di sini. Ya. Yang polinukleus yang tadi ini, ya. Dan ini polinukleusnya, kalian bisa lihat di sini. Ini dia ya. Perhatikan gambarnya. Kemudian pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan seluruh nukleus yang terdiri dari jaringan, di mana retikulum sama dengan jaringan kecil, ya, dengan jaringan kecil, ya. Oke. Retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar disebut sedemikian karena permukaannya ditempeli dengan banyak ribosom, ya. Kalau itu kalian pasti bisa bedakan nanti pada saat melihat gambarnya yang lebih spesifik, ya. Kemudian next pada badan Golgi. Badan Golgi yang dimana tersusun atas sebuah kantong pipi dari membran yang disebut sisterna, ya. Tetapi ada sejumlah organisme yang memiliki badan Golgi dengan puluhan sisterna. Oke, next. Nih.